wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa dapat berkumpul di Masjid Baitul Salam dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Mohon izin pada teman-teman pada kesempatan ini saya akan ceramah, bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, tapi kita belajar bersama-sama dalam ilmu agama. Ceramah kali ini berjudul syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap muslim hendaknya wajib menjauhi segala bentuk syirik karena merupakan salah satu dosa besar yang bisanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam syirik ini terdapat dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu terdiri dari dua, yaitu berbentuk nyata dan berbentuk tersembunyi. Yang berbentuk nyata yaitu menyembah selain kepada Allah, misalnya menyembah berhala, kita menyembah tumbuhan maupun binatang. Umumnya pada masyarakat kita di sini itu tumbuhan beringin itu biasanya dibuat untuk sesaji. Itu sebenarnya merupakan syirik besar. Tetapi kita tidak bisa mengubah dengan secepat membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses dan mulai dari diri kita sendiri. Kita harus meyakini bahwa itu merupakan syirik besar. Dan yang kedua yaitu tersembunyi. Itu seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Logikanya orang meninggal itu kita yang harus mendoakan. Kita yang harus mendoakan untuk melapangkan kubur orang sudah meninggal. Bukannya kita malah minta doa kepada orang yang meninggal tadi untuk mengabulkan semua keinginan kita. Itu juga merupakan syirik besar yang tersembunyi. Kemudian yang kedua yaitu syirik kecil, yaitu perkara atau perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian memakai jimat untuk biasanya kalau di masyarakat kita itu penglaris dagangan, semuanya itu memakai jimat. Kemudian memakai susuk untuk wanita biar lebih cantik, itu termasuk syirik kecil. Kemudian menggunakan mantra. Nah, di ini kebetulan masih banyak lomba voli untuk kemerdekaan itu terjadi juga di Girimulyo. Itu menggunakan mantra atau dukun mengikuti perlombaan agar menang. Nah, itu juga termasuk merupakan syirik kecil. Kemudian melakukan sihir maupun mempercayai ramalan-ramalan para dukun, itu juga merupakan syirik kecil. Dan nazar kepada selain Allah. Kemudian menyembah binatang atau
berkorban yang niatan hanya untuk mendapat pujian dari manusia, bukan niat karena Allah yang berkorban. Itu juga merupakan syirik kecil. Kemudian faktor penyebab syirik yang pertama itu sombong, angkuh, kemudian iri dan dengki. Kedua, mementingkan kehidupan bersifat duniawi. Yang ketiga, beramal beribadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat manusia, ingin dilihat ingin dilihat sebagai ya orang mukmin yang sholatnya itu kalau di rumah mungkin cuma 1 menit 2 menit, tapi kalau bersama orang lain berjamaah itu lebih khusyuk karena ingin mendapat pujian dari manusia. Itu juga merupakan faktor penyebab syirik. Kemudian beramal dan kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Untuk menghindari syirik, kita dengan mengikhlaskan segala ibadah dan amal sholat kita hanya untuk mencari ridha Allah, diniatkan niat insun untuk mencari ridha Allah. Kemudian mempelajari ilmu yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kita mencontoh dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang ada di Al-Quran. Kemudian memperbanyak doa pada Allah agar diberi keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah, agar dijauhkan dari segala bentuk syirik. Kemudian menghindari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan syirik agar kita juga terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Semoga mulai dari diri sendiri, anak cucu kita dapat terhindar dari perbuatan yang demikian, dan semoga selalu dikuatkan iman kita agar senantiasa beriman dan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah. Kemudian ceramah singkat saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.